Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar Prasa Sanduan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penelitian hukum. Saya yang akan menjadi salah satu bagian evaluasi tengah semester semester genap. Pada kesempatan yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan mengenai fakta hukum yang coba saya bangun. Pada fakta pertama, bahwa dalam pelaksanaan atau pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama dalam pasal 50 ayat 1 telah terjadi proses peralihan yurisdiksi perihal perizinan berusaha dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Eh, Terkait hal tersebut, maka adanya potensi kecenderungan pada mengarahnya ke pemerintahan yang lebih ke sentralistik. Dalam hal ini, di mana sentralistik lebih mengarah kepada seluruh aturan akan diatur oleh pemerintah pusat. Pada fakta yang kedua, potensi untuk terjadinya degradasi prinsip otonomi daerah, terutama dalam hal perizinan berusaha, dalam hal ini menjadi salah satu potensi konflik norma atau konflik of norm. Mengapa saya katakan demikian? Karena uh, pada prinsip Undang-Undang Dasar telah mengatur bahwa sebenarnya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi daerah, terutama dalam hal uh, perizinan berusaha. Maka dalam hal ini telah terjadi beberapa kemenangan yang seharusnya dari pemerintah daerah, kewenangan tersebut beralih kepada pemerintah pusat. Pada posisi mengenai penelitian yang saya bangun, tadi sudah saya jelaskan di bagian awal. Yang pertama saya akan mencoba menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pertama pada pasal 350 ayat 1, perihal kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimana nanti itu ketentuan perundang-undangan itu mengatur mengenai kewenangan pemerintah pusat untuk menyusun mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, pada posisi berikutnya yaitu adalah saya mencoba menyandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, terutama pada pasal 10 ayat 1, yang dimana sebenarnya pemerintahan pusat hanya diberikan kewenangan absolut, yaitu sebagaimana yaitu dalam pasal 9 ayat 2 yang meliputi kewenangan perihal satu politik luar negeri, kemudian pertahanan, kemudian keamanan, kemudian berikutnya justisi, moneter, dan fiskal, dan yang terakhir adalah agama. Apa isu hukum yang coba saya bangun? Isu hukumnya adalah apakah sebenarnya resentralisasi perizinan berusaha telah sejalan dengan prinsip otonomi daerah serta atas tugas pembantuan. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk mendukung isu hukum tadi. Saya mencoba menggunakan bahan hukum material dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum material atau primer legal material, saya akan menggunakan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pertama dalam hal pasal 18 mengenai pemerintahan daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan yang terakhir mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Uh, Bahan hukum berikutnya adalah bahan hukum sekunder atau sekunder legal material, yaitu bahan hukum yang pertama mengenai buku hukum, kemudian jurnal, kemudian skripsi, tesis, serta disertasi tersebut. Dalam pendekatan penelitian hukum yang coba saya bangun, yang pertama ada dua metode. Yang pertama yaitu status approach atau pendekatan peraturan undangan, yang dimana nanti uh, pendekatan ini menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi keterkaitan dengan penelitian coba saya bangun, yaitu terutama mengenai perihal regulasi. Maka dalam itu bentuknya bisa berupa rasiologis dan ontologis. Pendekatan berikutnya yaitu pendekatan conceptual approach atau pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dimana nanti menggunakan teori-teori hukum sebagai salah satu instrumen untuk mendukung penelitian saya ke depan. Kemudian adalah collect my legal material atau uh,
bahan hukum yang coba saya kumpulkan itu ada 2 mengenai yang pertama yaitu primer legal material atau bahan hukum primer. Dalam proses pengumpulan nanti, bahan hukum primer ini menggunakan metode inventarisasi yang di mana nanti akan coba saya kategorisasikan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian saya. Kemudian yang kedua adalah sekunder legal material atau bahan hukum sekunder yang di mana nanti mengatur mengenai kepustakaan secara offline atau online yang akan saya gunakan. Berikutnya adalah legal material analisis teknik, yaitu teknik analisa bahan hukum, yang di mana nanti saya akan menggunakan analisis secara normatif atau perspektif dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif dengan tujuan metode berpikir tersebut mampu memberikan jawaban atas isu hukum yang coba saya bangun, serta untuk selanjutnya dapat mampu memberikan preskriptif terhadap isu hukum yang saya ajukan. Terima kasih atas atensinya. Ya, mungkin itu dapat memberikan penjelasan mengenai penelitian coba yang akan coba saya lakukan.